Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di channelnya Bang Duki ya. Hari ini pada people ini kita akan membahas tahap membuat lopet betina konslet gacor alami tanpa doping. Jadi kita akan membahas lopet betina konslet yang gacornya alami tanpa memakai obat-obatan atau doping gitu. Kita akan membuatnya secara alami ya pengacurannya. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Baik, kita langsung saja ke proses pembahasannya, ke lopet betina konslet gacor tanpa doping. Tidak ada habisnya jika kita membahas mengenai lopet konslet. Jadi lopet tipe ini sudah pasti banyak disukai karena bisa ngegep gacor dan cuek ketika bertemu lawan. Proses membuat lopet betina menjadi konslet sebenarnya sangat sederhana dan mudah dilakukan. Yang sulit adalah bagaimana kita harus sabar melewati proses dan melewati konsisten menerapkan perawatan. Dengan perawatan dan terapi secara alami, Anda tidak perlu lagi memberi doping lopet yang membahayakan, apalagi sampai menggunakan produk yang katanya bisa membuat lopet menjadi konslet secara instan. Ada beberapa langkah atau prosedur agar lopet betina bisa konslet. Sebelumnya kita membahas lebih dalam lagi mengenai lopet konslet. Pastikan bahwa lopet Anda mempunyai bakat ngegep dan Anda bisa menerapkan perawatan ini sampai selesai. Jangan melakukan setengah-setengah karena sudah pasti tidak akan berhasil. Baik, untuk tahapan pertama, tahapan menghilangkan fighter. Langkah yang pertama adalah proses menghilangkan sifat fighter yang dimilikinya. Proses ini juga biasanya dikenal dengan istilah pengedropan birahi. Dan berikut cara-caranya. Yang pertama, mandi malam rutin selama 7 hari. Lakukan pada pukul 21 kurang lebih ya. Setelah melewati proses mandi malam, ganti dengan mandi sore. Setelah pada jam 16 atau jam 17.00 selama 3 hari, mandinya setengah basah. Lakukan pengembunan pada jam 5 setiap hari ya, jam 5 pagi. Untuk selanjutnya jemur lopet maksimal 10 menit saja dan biarkan burung di ablak tanpa kerodong. Selama proses ini jangan sampai melihat lopet lain. Itu cara untuk pengedropan birahi. Tahapan selanjutnya rawatan setelah drop birahi. Setelah masa pengedropan birahi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan perawatan ala kadarnya. Seperti rawatan biasa, seperti di atas rawatannya, namun tanpa mandi malam dan mandi sore. Biarkan sampai kondisi lopet mulai gacor. Tahapan selanjutnya, tahapan penempelan atau peredam birahi. Jika lopet sudah gacor, langkah berikutnya adalah proses peredaman birahi dengan cara ditempel dengan lopet paut, dengan lopet jantan gestang, atau dengan lopet betina. Pilih salah satu yang Anda punya. Kalau belum punya, Anda bisa beli terlebih dahulu. Tujuan dari penempelan ini agar lopet menjadi diam dan tidak bocor lagi. Setelah Anda menemukan peredam yang pas, lakukan penempelan selama 24 jam dimulai dari pagi hari. Untuk tahapan selanjutnya,
tahap perawatan sistem tempel. Embunkan gacuan Anda setiap hari. Lakukan pengembunan tanpa tempelannya. Tunggu sampai ngekek beberapa kali, atau biarkan sampai kena sinar matahari 5 menit. Setelah itu ditempelkan lagi. Saat sore hari sama ya, pisahkan dengan tempelannya. Tunggu hingga ngekek 1-3 kali. Setelah itu tempelkan lagi. Lakukan secara konsisten hingga player ketemu jeda rapat ngekeknya. Contohnya ngekek 10 menit setelah dipisah dan selanjutnya. Untuk tahapan selanjutnya, tahapan uji coba di gantangan. Setelah ketemu jeda rapatnya, tahap berikutnya adalah mencoba di arena lomba dengan membawa tempelannya. Tetap dengan keadaan pisah sangkar dan jangan disatukan terlebih dahulu. Untuk tahapan selanjutnya, tahap pengkondisian lapangan. Tahap yang keenam adalah pengkondisian saat di arena lomba. Tempel gacuan dengan peredam dalam kondisi setengah perodong. 1 sesi sebelum naik, pisah gacuan dengan peredamnya. Perhatikan juga waktu gacornya saat dipisah dengan peredam. Jangan sampai lompet Anda gacor di bawah terlebih dahulu karena akan menguras tenaganya. Setelah selesai, tempelkan lagi gacuan dengan peredam agar mau diam. Amati tingkahnya saat di gantangan. Jika sudah gacor namun jedanya kurang rapat, berikan jagung 3 butir sebelum dipisah dengan peredam. Tahapan selanjutnya, untuk lompet Anda tetap terapkan perawatan sistem tempel. Tahap yang berikut ini adalah tetap lakukan perawatan sistem tempel dengan konsisten setiap harinya. Selain itu, Anda juga harus mengamati tingkah laku kesehariannya. Biasanya, ketika gacuan sudah sering dibawa lomba, ia akan menunjukkan sifat birahi yang ditandai dengan mesawat atau membebek. Tahap penggabungan sementara. Tahapan ini harus dilakukan ketika gacuan sudah membebek atau mesawat. Segera gabungkan peredam dengan gacuan Anda. Gabungkan selama 1 hari saja. Setelah itu, keduanya kembali dipisah dan tetap dalam perawatan sistem tempel. Lombakan keesokan harinya 2 kali seminggu sampai gacuan benar-benar gacor, konslet dan cuek dalam kondisi apapun. Tahapan terakhir, tahapan penguncian konslet. Yang terakhir adalah tahap penguncian konslet ketika gacuan benar-benar sudah gacor maksimal. Satukan bersama peredam di dalam kandang kotak dan berikan juga glodok bambu di dalam sangkar. Mandikan peredam 3 kali seminggu guna menjaga agar peredam tidak birahi mengajak kawin gacuan. Lakukan pengembunan dan penyemuran wajib 10 menit setiap hari. Lakukan pemisahan setiap diembunkan saja. Kalau sudah ngekek 2-3 kali, kembali satukan lagi dengan peredam. Berikan EF jagung setiap hari dan sediakan cepuk mandi di dalam sangkar. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai tahapan membuat lompet betina konslet. Tahapan di atas, tahapan berikut memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, nikmati saja prosesnya. Karena pepatah bilang, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Cukup sekian saja pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan
Jangan bosan-bosan beri masukan, dan jangan lupa di share apabila video-video kita bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Stay tune di channelnya Bang Luki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.